Sabahul khair, kaifa halikum? Kaifa asbahtum? Semoga antum semua yang di rumah beserta keluarga diberikan kesehatan, keberkahan, serta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ibu yang di rumah, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pelajaran dari kita pada pagi hari ini. Insya Allah hari ini kita akan belajar tematik, yaitu mata pelajaran matematika dan SPDP. Nah, agar lebih berkah, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, sama-sama kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Namun seperti biasa ya nak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin sedikit mengulangi pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Ibu akan coba pada materi matematika. Siapa yang masih ingat tentang pelajaran nilai tempat, mana yang puluhan dan mana yang satuan? Ayo, siapa yang masih ingat? Kalau nilai puluhan itu adanya di sebelah mana? Dan nilai satuan adanya di sebelah mana? Ya, nilai puluhan itu berada di bagian yang paling kiri atau bagian yang depan. Sedangkan nilai satuan adalah angka yang ada di sebelah kanan atau angka yang di belakang. Semoga anak-anak ibu di rumah tidak lupa ya tentang pelajaran tentang materi nilai tempat pada bilangan ini. Baiklah, hari ini kita akan kembali belajar tema 3, subtema 3 yang berjudul kegiatanku, yaitu kegiatan anak soleh di sore hari. Hari ini kita akan belajar matematika dan SPDP. Tujuan belajar kita yang pertama adalah setelah pembelajaran ini, harapannya anak-anak ibu dapat mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga ke yang besar. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran ini, harapannya anak-anak ibu dapat menghasilkan sebuah karya yang begitu indah, yaitu karya kolase menggunakan kertas krep. Sebagaimana ada hadis yang mengatakan bahwa Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, dengan membuat karya kolase, itu artinya kita telah menciptakan, kita telah membuat suatu keindahan melalui karya seni. Dan membuat kolase pun termasuk kegiatan yang bermanfaat untuk mengisi waktu kosong di rumah antum selain dari sholat, mengaji, mengulang hafalan, dan belajar. Jika ada waktu kosong, jika ada waktu luang, silahkan antum praktek membuat kolase di besoknya setelah pembelajaran ini. Baiklah anak-anak yang soleha, kita mulai dari pelajaran yang pertama, yaitu SPDP. Hari ini kita akan membuat sebuah karya, yaitu membuat kolase menggunakan kertas krep. Adapun alat dan bahannya, yang pertama adalah kertas putih yang telah antum buat pola. Boleh gambar bunga, boleh gambar mobil, boleh gambar apa lagi, lemari, buku, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, alat dan bahannya yaitu kertas krep. Nah, seperti apa sih Bu kertas krep itu? Nanti Ibu akan berikan contohnya di video setelah ini. Kemudian alat dan bahan yang ketiga yaitu lem. Lem digunakan untuk merekatkan kertas krep pada pola yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu gunting. Digunakan untuk memotong kertas, memotong kertas origami, memotong kertas krep, dan yang lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu kertas origami. Kertas origaminya kita hanya butuh 2 warna, yaitu untuk daun warna hijau dan warna coklat untuk tangkainya jika antum ingin membuat bunga. Nah, penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Ya, untuk membuatnya mari sama-sama kita saksikan video pembuatan kolase berikut ini.
gampang sekali. Sama seperti saat kita membuat kolase buku abjad yang sebelumnya. Hanya saja yang membedakannya adalah alat dan bahannya. Nah, agar antum lebih mahir membuatnya, kegiatan antum di rumah adalah nanti anak-anak ibu silahkan membuat kolase menggunakan kertas krep seperti yang telah ibu contohkan di video tadi. Nah, untuk polanya boleh yang anak-anak ibu sukai. Kalau tadi ibu kan bunga, kalau antum yang laki-laki mau buat gambar mobil silahkan. Yang perempuan juga bu, boleh tidak kalau diganti dengan gambar rumah-rumahan silahkan. Buatlah gambar yang antum sukai, lalu nanti kita tempel menggunakan kertas krep. Paham ya? Selamat mencoba soleh dan soleha. Baiklah soleh dan soleha, tadi kita telah mempelajari pelajaran SPDP bagaimana cara untuk membuat kolase dari kertas krep. Nah sekarang kita akan masuk ke pelajaran matematika seperti yang telah antum lihat di papan tulis. Hari ini kita akan belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga bilangan yang paling besar. Nah, coba sekarang antum yang di rumah silakan perhatikan angka yang ada di papan tulis. Yang nomor 1, di sini perintah soalnya adalah mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Jadi yang nomor 1 ini bilangannya belum berurutan. Yang pertama ada angka 6, 4, 15, 12, 18. Ini belum berurutan dari yang terkecil hingga ke yang besar. Nah, tugas kita adalah mengurutkannya mulai dari yang terkecil hingga ke yang besar. Cara yang pertama yang harus diperhatikan adalah kita harus melihat dulu semua bilangan. Kita perhatikan satu persatu bilangan yang ada di papan tulis. Ada angka 6, 4, 15, 12, dan 8. Kita cari mana kira-kira dari bilangan ini yang merupakan bilangan paling terkecil. Ayo, siapa bisa bantu ibu? Ya, yang paling terkecil pada bilangan ini adalah angka 4. Nanti angka 4-nya kita lingkari. Artinya ini sudah kita tulis di bawahnya. 4. Nah, kemudian setelah 4, angka berapa lagi ya? Ada 6, 15, 12, dan 8. Ya, selanjutnya adalah angka 6. Kita lingkari. Kenapa harus dilingkari bu? Biar antum teliti. Jadi tidak ada yang salah. Tidak ada bilangan yang belum diletakkan pada jawabannya. Kita tulis ya angka 6. Selanjutnya angka berapa lagi ya? Tinggal angka 15, 12, dan 8. Ya, selanjutnya adalah angka 8. Kita tulis di bawahnya. Kemudian angka berapa lagi? Di sini tinggal angka 15 dan 12. Mana yang lebih kecil? 15 atau 12? Ya, yang lebih kecil adalah 12. Kita tulis ya. Dan yang terakhir adalah 15. Nah, jawaban di bawah ini adalah jawaban yang sudah sesuai urutannya dari yang terkecil hingga ke besar. Yang pertama ada angka 4, 6, 8, 12, dan 15. Angka yang terkecil adalah 4, angka yang terbesar adalah 15. Bisa ya? Kita masuk ke contoh yang kedua. Ini sama. Bilangan yang di kertas ini adalah bilangan yang belum benar susunannya dari yang terkecil hingga ke yang besar. Nah, kita lihat dulu ya. Kita perhatikan satu-satu bilangannya. Ada angka 16, 9, 13, 11, dan 14. Mana angka yang paling kecil? Ya, angka 9. Kita lingkari dulu ya. Kita tulis 9. Nah, kemudian angka berapa lagi ya? Ada angka 16, 13, 11, dan 14. Angka 11. Nanti kita tulis di bawahnya. Kemudian setelah angka 11, angka berapa lagi ya kira-kira yang terkecil? Ada angka 13. Selanjutnya tinggal angka 14 dan 16. Mana yang lebih kecil? 14 atau 16? Ya, jawabannya adalah angka
14, dan 16. Nah, dari pelajaran mengurutkan bilangan ini nak, yang harus antum siapkan pertama kali adalah ketelitian dalam memperhatikan masing-masing angka yang ada pada papan tulis atau ada pada buku, biar kita tidak salah mengurutkan bilangan. Gampang kan nak? Nah, baiklah anak-anak ibu, agar antum lebih paham bagaimana cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar, nanti di rumah ada kegiatan yang harus antum lakukan. Nanti silahkan dibuka buku temanya halaman 99. Di sana ada latihan mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga ke yang besar seperti yang telah kita pelajari tadi. Dikerjakan di rumah ya, yang semangat. Nah, ibu rasa sekian dulu pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, ibu ingin menyimpulkan kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah setelah pembelajaran ini, anak-anak ibu dapat menghasilkan, menciptakan sebuah karya kolase dari kertas krep. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran ini, harapannya anak-anak ibu dapat lebih teliti dan sudah terbiasa mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar, begitu pun sebaliknya. Nah, sebelum ditutup, hayya bina nahtatim bi qiraati hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.